Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi kita di mata kuliah kewirausahaan atau business creation. Di sini saya akan membahas tentang new product development. Ya, new product development bagi kita sebagai pelaku bisnis ini sangat penting untuk apa? Untuk kita bisa melayani konsumen, kita bisa lebih mengetahui kebutuhan konsumen. Jadi kita harus melakukan sebuah inovasi produk kita yang nantinya inputnya akan positif ke kita sebagai penjualan. New product development strategi, ya kita sebagai pelaku usaha kita bisa memperoleh produk baru itu melalui dua hal. Yang pertama kita akuisisi mengacu kepada pembelian seluruh perusahaan, paten, lisensi untuk menghasilkan sebuah produk orang lain, atau istilahnya kita sebagai UMKM, kita kafe misalkan ya kafe, kita melakukan akuisisi petani, misalkan kita akuisisi perusahaan yang produsen kopi misalkan, akhirnya kita punya produk bukan hanya kopi jadi, tapi kita juga punya produk bahan mentahnya, atau kita juga punya istilahnya pohon kopinya ya, seperti itu. Yang kedua, pengembangan produk baru mengacu pada produk asli ya, penyempurnaan produk yang sudah ada, modifikasi, dan juga mungkin kita melakukan sebuah private brand atau merek-merek baru yang bisa kita kembangkan dari sebuah penelitian atau pengembangan dari kita sebagai pelaku bisnis tentang dinamika pasar, pertumbuhan pasar, dan segala macamnya. Apa sih yang disebut sebagai new product? Nah, ada 3 kelompok di sini yang dapat dikatakan new product. Itu yang pertama adalah produknya itu memang baru, belum ada substitusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, produknya sama, tapi jenisnya atau modelnya baru. Itu kita namakan juga sebagai new product atau produk baru. Yang ketiga, produk tier 1 yang baru bagi perusahaan, tapi bagi pasar tidak baru. Nah, artinya gini, edisinya mungkin ya, contoh yang paling gampang. Kita mengeluarkan produk A. Nah, ternyata produk A ini kurang sempurna bagi kita yang jual. Tapi kita explore lagi menjadi produk A1 misalkan. Nah, tapi produk A ini udah ada di pasaran. Nah, bagi pasar itu mungkin nggak baru, tapi bagi kita itu baru. Itu dinamakan new product. Contoh paling gampangnya adalah sebuah mobil. Kalau kalian tahu mobil Honda Jazz, dari awal sampai sekarang namanya Honda Jazz. Tapi bentuknya beda, teknologinya beda, dan spek-spek yang lainnya beda. Itu produk baru dari Honda, tapi mungkin bukan produk baru bagi pasar. Itu adalah Honda Jazz. Oke. Alasannya kenapa kita melakukan sebuah inovasi produk, kita mengembangkan sebuah produk, yang pertama adalah adanya tekanan persaingan yang ketat. Kenapa? Karena memang persaingan itulah yang membuat kita tumbuh. Ya, persaingan itulah yang membuat kita tumbuh dan kita memikirkan produk apa yang kita bisa jual kembali, kita inovasikan kembali. Nah, dari alasan yang pertama adalah karena pesaing udah bagus produknya, masa kita produknya gitu-gitu aja, jadi kita melakukan sebuah inovasi. Alasan yang kedua adalah new regulation atau ada peraturan baru mungkin dari pemerintah. Ya, contoh, ada peraturan positif dari pemerintah yaitu membebaskan pajak bagi LCGC misalkan yang di bawah 1.500. Kita sebagai produsen mungkin kita coba kembangkan sebuah produk yang masuk ke pasar itu agar masuk ke new regulation pemerintah dan kita bisa jualan di situ. Ya. Berikutnya adanya strategi diversifikasi untuk masuk ke sebuah segmen yang mungkin baru bagi kita segmennya. Nah, diversifikasi ini adalah keberagaman sebuah produk. Jadi mungkin kita cuma punya produk A, tapi untuk masuk ke segmen berikutnya kita harus punya produk B, produk C, dan lain-lain. Ya, ini alasan yang ketiga. Alasan berikutnya adalah pemanfaatan sebuah teknologi baru. Ya, yang kita ketahui, kita sekarang di era konektivitas, semua pasti ada marketplace-nya, istilahnya seperti itu ya. Nah, kita tadinya jualan offline, kita tadinya jualan seperti kita jualan mungkin di kedai kita nunggu pendatang baru, konsumen baru, kita nunggu konsumen yang datang dan segala macamnya. Begitu ada teknologi seperti sekarang e-commerce, teknologi online selling, kita lakukan itu, akhirnya kita kita jadikan alasan untuk menginovasi sebuah produk yang kita bisa jualan melalui platform-platform digital. Dan itulah yang memaksa kita. Teknologi yang ada, perkembangan teknologi akhirnya memaksa kita untuk meningkatkan sebuah produk yang kita jual. Yang berikutnya yang terakhir, kita melakukan sebuah alasan pengembangan produk baru atau inovasi sebuah produk adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan profit kita. Tadinya kita profit hanya 10 juta misalkan sebulan. Nah, kita pengen profitnya ini 15 juta, berarti kan omsetnya harus ditambah.
penjualan harus ditambah. Kalau produknya itu aja dan hanya serapannya segitu, kita harus menggunakan strategi yaitu mengembangkan sebuah produk baru atau inovasi sebuah produk. Sebagai contoh, alasan daripada sebuah produk tidak semua berhasil. Nah, ini contohnya. Case illustration, ini sekitar tahun 2003-2004 ya, saya lupa. Aqua meluncurkan varian baru yaitu Splash of Fruit. Dengan bangganya mereka memiliki brand image yang sangat tinggi, brand positioning yang sangat tinggi. Orang beli apapun ngomongnya Aqua, walaupun dikasih merek yang lain, tetap minta Aqua, minta Aqua, dan minta Aqua. Atas dasar itu, mereka untuk masuk ke pasar internasional digandeng oleh Danone dari Prancis mengeluarkan sebuah produk yaitu Splash of Fruit yang mereka inginkan sama berhasilnya dengan produk air mineral mereka. Ya, jenis air dalam kemasan yang diberi essence atau istilahnya perisa, rasa buah strawberry, orange, mango, dan segala macamnya. Peluncuran produk ini awalnya ingin memperkuat posisi Aqua sebagai produsen minuman. Ya, namun respon pasar tidak sesuai dengan harapan yang akhirnya berujung pada menghapuskan lini produk ini. Kalau nggak salah ini nggak nyampe 2 tahun ya, sekitar tahun 2005 ini udah hilang. Ya, kalau nggak salah. Jadi awalnya Aqua itu memang sebuah produsen air mineral asli dari Indonesia dan semua sudah mengetahui. Tapi ternyata image yang begitu kuat, begitu mereka keluarkan Aqua Splash of Fruit tidak begitu berhasil. Ya, itu bisa kalian lihat di bawah produknya seperti Aqua biasa, tapi itu rasanya ada rasa strawberry, rasa orange mango dan segala macamnya. Mungkin kalian yang lahir di tahun 2000-an mungkin belum merasakan. Tapi yang lahirnya mungkin di sebelum tahun 2000-an pernah tahu bahwa ada merek atau produk ini. Jadi dalam strategi pengembangan sebuah produk, ya, ingat ada berhasil, ada tidak berhasil. Nah, di sini reasons for new product failure atau ketidakberhasilan sebuah new product yang pertama adalah overestimation of market size. Tadi sebuah produsen Aqua, dia yakin dengan image dia yakin dengan positioning dia, ternyata dia overestimation. Market size dia untuk Aqua memang segitu. Tapi market size dia untuk sebuah produk baru belum ada apa-apanya. Yang kedua, poor design. Desainnya kurang bagus. Desainnya tidak diterima oleh masyarakat. Banyak contohnya. Di mobil, dalam industri mobil, mungkin kalian pernah mendengar merek Geely dari Cina, Geely, Geely Panda. Itu bentuk mobilnya seperti panda. Ternyata itu tidak diterima oleh masyarakat. Ya oke lah, itu mereknya tidak terkenal Pak. Oke, banyak merek terkenal pun mengeluarkan mobil nggak laku. Seperti Toyota. Toyota mengeluarkan Etios Falco. Ini sekitar tahun 2013-15 kalau nggak salah. Etios Falco. Sampai saat ini udah nggak ada mobilnya, udah discontinue. Mungkin itu adalah poor design. Yang berikutnya alasan yang ketidakberhasilan sebuah inovasi produk adalah incorrect positioning atau positioningnya tidak tepat. Mau mengarah ke yang mana nih targetnya, segmennya. Berikutnya kesalahannya adalah wrong timing. Ya, seperti kita ketahui tahun 2020 hampir 90% kita lalui dengan pandemi. Mungkin kita hidup tidak dengan pandemi itu hanya Januari, Februari, Maret. Sisanya kita hidup dengan pandemi menggunakan masker dan segala macamnya. Dan kalian ketahui sepanjang itu mall, bioskop sampai hari ini bioskop mungkin baru buka lagi. Nah, ada film-film yang depending. Karena apa? Karena mereka tidak mau bahwa kemunculan mereka menjadikan sebuah ketidakberhasilan. Contoh paling gampangnya Fast and Furious. Fast and Furious 9 tahun 2020 mau muncul di bulan Mei, nggak jadi. Akhirnya dia muncul di tahun 2021. Di luar negeri itu pun. Di Indonesia nggak jadi muncul karena pada saat mereka muncul, kita memasuki PPKM. Sebelumnya kita PSBB, kita masuk PPKM, bioskop tutup lagi. Akhirnya nggak muncul di kita. Nah, kalau muncul, ketidakberhasilan mereka alasan adalah wrong timing. Timingnya tidak tepat. Yang berikutnya price too high, ya. Price too high sebenarnya nggak ada masalah kalau harganya tinggi. Apabila memang udah melekat, si brandnya itu benar-benar melekat dan dipercaya, ya. Terbukti ada HP Samsung harga 30 juta, iPhone ada harga 20 dan mungkin kedepannya mungkin sekitar bulan Oktober Desember akan ada iPhone 13 yang sudah luncur, tinggal kita tunggu di Indonesia itu katanya kisaran 25 sampai 30 juta juga. Samsung kita tunggu lagi mungkin flipnya seperti apa nanti. Dan itu harganya tinggi. Ya, tapi bisa jadi berhasil, bisa tidak. Kenapa? Tergantung daripada brand equity-nya, kekuatan mereknya, ekuitas mereknya. Nah, mungkin Samsung dan Apple brand equity-nya udah kuat.
udah ngeblend dengan konsumen, jadi mau berapapun harganya dibeli. Tapi kalau produknya belum dikenal, harganya terlalu tinggi, mungkin tidak berhasil. Berikutnya ineffective promotion. Promosinya nggak efektif. Kayak tadi, saya pernah menghasilkan contoh, mungkin di pertemuan-pertemuan saya sebelumnya, mobil Lexus tidak beriklan di TV. Ya, kenapa? Karena dia tahu yang beli Lexus nggak nonton TV. Ceritanya seperti itu. Kalau dia beriklan di TV itu ineffective promotion. Keluarkan dana yang besar tapi tidak terjadi penjualan. Berikutnya management influence, high development cost dan juga competition. Ya, itu adalah beberapa new product development strategi, reasons for new product failure. Ternyata ada ketidakberhasilan sebuah produk yang baru dan inilah alasan-alasannya. Gimana sih proses untuk mengembangkan sebuah produk? Yang pertama kita lakukan adalah idea generation. Dari mulai konsep dasarnya, dari mulai sebuah alasan kenapa kita menginovasi sebuah produk. Idea generation. Ada beberapa muncul mungkin di sini. Ada ide A, ide B, ide C, dan segala macam. Mungkin ada 5-10. Nah, selanjutnya kita lakukan adalah idea screening. Dari 10 ide itu, mana yang menjadi sebuah karakteristik konsumen kita, pasar kita, yang harus kita tuju dan segala macamnya. Itu adalah idea screening. Misalkan dari 10, kita bisa pilih 1, atau kita bisa pilih 2, 3, dan segala macamnya. Oke, misal kita pilih 1 dari idea screening itu. Dari 1 ide itu, akhirnya kita kembangkan konsepnya, dan kita tes. Ya, masih mungkin berbentuk beta, atau mungkin masih bahan setengah jadi. Konsep development and testing. Berikutnya, begitu kita udah tes, kita kembangkan konsepnya, kita pikirkan bagaimana strategi marketingnya, ya. Bagaimana kita mendevelop strategi marketingnya. Dan setelah kita mendapatkan sebuah strategi, kita analisis ini bisnisnya akan terjadi keuntungan atau tidak. Ya, kita mungkin bisa lakukan visibility study-nya dengan berbagai aspek pemasaran, operasional, keuangan, SDM dan segala macamnya. Dan berikutnya, kita kembangkan sebuah produk dan ini akan menjadi sebuah produk akhir, product development. Sebelum kita commercialization, sebelum kita lepas ke pasar, kita tes dulu produknya. Apakah bermanfaat atau tidak, apakah memiliki benefit kepada pasar dan segala macamnya. Udah oke, baru kita commercialization. Commercialization di sini masuklah ke ranah strategi bisnis. Kalau di marketing mungkin ada 4P, harganya, promosinya, distribusinya, dan segala macamnya. Dan di keuangan mungkin ada strategi seperti apa tentang peluncuran sebuah produk baru. Begitu kita udah mengembangkan sebuah produk, kita meluncurkan sebuah produk baru dengan beberapa tahap, dari mulai idea generation, screening, sampai kepada tahap commercialization. Tugas kita berikutnya adalah kita melihat life cycle daripada sebuah produk kita. Jadi product life cycle atau PLC-nya, ya. Yang pertama kita lihat adalah tahap introduction. Yang kedua tahap growth, maturity, dan juga decline. Bisa dilihat di sini, pada saat kita melakukan sebuah inovasi produk, tadi ada idea generation dan segala macamnya, itu kalau dilihat di tabel, dilihat di gambar, itu ada di product development stage. Bagaimana cara mendevelop sebuah produk yang belum dikomersialisasikan. Setelah dikomersialisasikan atau setelah melalui tahap commercialization, masuklah ke tahap introduction atau sebuah proses perkenalan. Ya, apa yang harus dilakukan sebuah proses perkenalan? Tadi kita lakukan sesuatu yang membuat orang sadar, aware, dengan advertising, mass communication, dan segala macamnya. Begitu udah terkenal, biasanya bisnis kita akan growth, akan meningkat. Ditandai dengan apa growth itu? Banyak yang beli. Kita udah bisa merasakan profitnya, labanya. Ya. Setelah growth, masuk ke maturity. Maturity di sini adalah proses kedewasaan sebuah produk yang, oke, kita udah punya pasar, kita cukup memaintain, orang akan beli produk kita. Itu mature. Nah, biasanya kalau kita keenakan di mature, kita lupa dengan fase yang terakhir yaitu decline. Sebelum decline, biasanya ada satu fase kecil yaitu tentang saturation atau kejenuhan. Kejenuhan masyarakat tentang sebuah produk yang ada di pasar. Kalau saya contohkan, tahun 2005, Toyota mengeluarkan sebuah blueprint dari mobil yang akan mereka luncurkan setelah blueprint itu meluncur, launch, ya. Mereka keluarkan blueprintnya, ternyata itu berhasil blueprintnya. Oke, berhasil, mereka yakin mereka luncurkan produk yang utamanya tadi. Ya, saya bicara blueprintnya itu adalah Avanza. Avanza merupakan blueprint daripada Toyota Innova di tahun 2005 yang berubah bentuk
dari Kijang sebelumnya menjadi Kijang Innova. Karena Avanza-nya udah berhasil, akhirnya Kijang Innovanya dinaikkan stage-nya menjadi Kijang Innova. Yang tadinya Kijang sebuah produk menjadi sebuah brand, Kijang Innova. Toyota Kijang Innova. Ya, sekarang orang udah gak ada yang ngomong lagi Kijang. Sekarang orang ngomongnya adalah Innova, Innova, dan Innova. Nah, Avanza dari tahun 2005 sampai tahun mungkin 2017, 2018 ini masih berkembang. Tetapi kalau kita perhatikan 5 tahun ke belakang, 2017-18, Avanza ini udah mulai saturasi atau jenuh. Konsumen udah mulai jenuh dengan Avanza, Avanza Xenia. Artinya si Toyota harus memikirkan sebuah strategi baru dan dikeluarkanlah sebuah produk baru, product development stage-nya udah dilakukan sebelum itu dan dia introduction yang kita ketahui ya ini Calya, Toyota Calya. Toyota Calya masuk untuk menggantikan posisi Avanza di situ. Ya, sebagai mobil SCGC, mobil murah, bisa dimiliki oleh semua orang. Artinya Avanza-nya harus naik tingkat lagi, makanya Avanza-nya udah mulai mahal, di atas 200 jutaan. Innovanya lebih mahal lagi, bisa jadi 400 sampai 500 jutaan, dengan diversifikasi kedalaman yang beda-beda. Nah, artinya di sini kita sebagai pelaku bisnis juga harus mengetahui produk kita itu bertahan sampai sejauh mana. Apakah hanya saat ini atau mungkin nanti terjadi kejenuhan di situ. Ya, kalau terjadi kejenuhan di situ, kita harus memikirkan strategi yang lain untuk bisa untuk bisnis kita mendapatkan sebuah impact yang positif. Kita bisa terus berjualan. Ya. Kenapa? Karena sejatinya produk life cycle ini dialami oleh semua produk. Ada yang berhasil melalui proses decline, ada yang tidak berhasil. Seperti tadi Aqua, Splash. Dia tidak berhasil decline. Tapi ada yang berhasil Pak? Ada. Yang sampai saat ini berhasil dan mungkin tidak bisa kita gambarkan produk life cycle. Yang pertama adalah Aquanya itu sendiri. Yang kedua Coca-Cola. Orang bilang Coca-Cola nggak akan bangkrut. Betul, sampai saat ini kita belum pernah melihat mereka bangkrut. Udah berpuluh-puluh tahun mereka. Aqua pun juga sudah berpuluh-puluh tahun. Artinya mereka kemungkinan decline ada, tapi pasti akan naik lagi, dan itu terjadi sustainable business. Oke, terima kasih. Saya rasa itu pemaparan saya tentang new product development dalam konteks wirausaha. Intinya adalah kita jangan terlena dengan sebuah produk, bahwa kita harus mengembangkan sebuah produk, kita harus inovasikan sebuah produk kita, agar apa? Agar mereka tidak jenuh dengan produk kita dan melihat kita aktif mengeluarkan sebuah produk-produk yang baru lagi dan baru lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.